menelaah klarifikasi Rocky yang tidak ada permintaan maaf terhadap Jokowi. Karena persoalan izin, saya tidak diizinkan bertanya, Pak. Izin saya bilang tidak diizinkan. Oke. Itu lebih tidak egaliter, Pak. Mohon maaf. Anda tidak perlu izin kalau gitu. Bilang aja saya mau bicara itu. Kenapa Anda minta izin? Teman-teman yang izin tadi tetap diizinkan bertanya, Pak. Tidak, saya tidak izinkan. Saya koreksi dulu. Baik. Minta izin standar pula bertanya. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Enggak, saya nggak galak. Saya tegur. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narsum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Pertanyaan Rocky. kalian juga menyebalkan. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. Selain dilaporkan ke kepolisian oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung juga ditantang oleh masyarakat adat, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Saya minta maaf. Ya, kita akan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahan. Kemudian what is next? Saya minta maaf. Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Sejumlah relawan Presiden Jokowi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Itu bajingan yang tolol. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar, nggak punya hati, ya robot itu. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Penjarakan Rocky Gerung. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Polda Metro Jaya telah menerima pelaporan terkait Rocky Gerung dan Refli Harun yang diduga menghina Jokowi. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. Rocky Gerung minta maaf atas pernyataannya yang membuat kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Jangan pakai izin deh. Saya terganggu dengan sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Taruh izin dari meja. Nah, pakai izin juga nih. Aduh. Sama dia. Tapi kalau menurut saya, Bapak tidak berhak untuk mengatur kesopanan kami. Bukan soal egaliter, menurut saya kebebasan bertanya itu. Ya udah silakan. Tapi kalau untuk manner, menurut saya Bapak tidak mulai. Silakan. Anda ngomong. Izin ya, Pak? Tidak, saya tidak izinkan. Ya, oke. Anda nggak diizinkan? Oke. Ya, taruh. Teman-teman pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narsum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Rocky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Jangan galak-galak lah Bang Rocky. Rocky Gerung akhirnya meminta maaf dan mengklarifikasi tuduhan dirinya telah menghina Presiden Joko Widodo. Sebagai pengingat di salah satu sesi orasinya, Rocky Gerung memang sempat menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Kini Rocky Gerung sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi, meski masih bersikeras, menekankan bahwa ucapannya tidak bermaksud menghina tetapi mengkritik Jokowi sebagai seorang kepala negara. Namun klarifikasinya pun belakangan ikut disorot publik, sebagaimana dilihat di akun Instagram @terang_media. Tanpa didampingi Hersogena Arif, Rocky Gerung sempat mengungkap dugaan adanya sponsor yang menjadi backingan polemiknya. Meski telah meminta maaf, Rocky Gerung tidak mengakui bahwa pernyataannya tersebut sebagai hinaan. Menurutnya pernyataan yang sempat viral dan menghebohkan publik itu sekedar kritik dan bukan menyerang Jokowi secara individu. Ini verifikasi sebetulnya dan mungkin nanti ada konferensi pers berikutnya kalau nyatanya hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut.
Kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh. Kan ini sudah jadi pola, ujar Rocky dikutip pada Sabtu 5 Agustus. Tapi saya tidak mau mendahului proses hukum dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses. Tapi saya ingin terangkan dulu bahwa saya ingin menghentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan itu menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan tadi polemik itu. Lanjutnya. Namun pada prinsipnya sebagai akademisi kritis yang ingin terus mengkritik pemerintah, diakui oleh Rocky masih menggelora kendati kini dirinya terancam masuk penjara. Polemik itu justru yang menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik, tandasnya. Rocky sendiri sudah pernah mengklarifikasi penyebutan bajingan tolol yang dipakainya kala itu. Menurutnya, kata bajingan sendiri merupakan istilah yang terhormat dan menunjukkan adanya keakraban. Kan standar aja, apalagi kata bajingan. Dahulu di zaman Mataram, ada orang yang sudah pernah riset ditulis di National Geographic. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Terang Rocky dilihat dari kanal YouTube-nya. Politikus Partai Golkar pun mengomentari klarifikasi dari Rocky Gerung. Menurutnya apa yang dilakukan Rocky Gerung merupakan respon dan sikap yang baik. Namun ada beberapa hal yang disayangkan. Kita hormati kalau sudah minta maaf, ya mau apa lagi, harus dihormati, ini merupakan tradisi yang baik. Begitu salah atau hilaf langsung minta maaf, tidak perlu egois dan merasa benar sendiri. Saya kira ini baik, ujar Nusrat. Nusrat pun berharap Rocky Gerung bisa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menyampaikan kritikan kepada siapapun. Dia menilai hal ini menjadi pembelajaran berharga, dan tidak semua hal itu bisa diukur dengan akal dan akademik saja. Ada adab, akhlak, sopan santun, budi pekerti, adat istiadat, dan tradisi, imbuhnya. Nusrat juga menyarankan Rocky Gerung tidak perlu berhenti menjadi pengkritik terkait dengan iklim demokrasi ke depan karena masalah tersebut. Hanya saja, cara menyampaikan kritiknya harus mengedepankan etika dan adab yang baik. Silakan mengkritik dan berdialektika pikiran, itu bagus, ujar Nusrat. Nusrat menambahkan untuk selanjutnya juga jangan diulangi lagi. Dia menilai semua orang pasti punya dan bisa hilaf. Sesuatu yang sudah berlalu biarkan berlalu dan saatnya bangun tradisi demokrasi yang santun sesuai dengan keadaban publik Indonesia. Ia juga menilai masalah tersebut tidak usah diperpanjang, terlebih menurutnya Rocky Gerung sudah klarifikasi. Namun buntut viralnya pernyataan bajingan tolol yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi memang membuat sejumlah pihak bergantian membuat laporan polisi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak ingin memperbesar masalah tersebut. Ia malah tidak ingin melaporkan kasus tersebut dan hanya ingin fokus bekerja. Presiden Jokowi bersama keluarga memilih untuk tidak melaporkan Rocky Gerung ke polisi. Bagi Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Presiden Jokowi, hujatan Rocky Gerung itu hanya masalah kecil saja. Sikap keluarga Presiden Jokowi itu diungkapkan Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo itu kepada awak media. Di kota Solo, Jawa Tengah, Kamis 3 Agustus. Dikatakannya, keluarga enggan menanggapi masalah tersebut karena selama ini memang keluarga Presiden Jokowi sudah terbiasa dengan hujatan seperti yang dilontarkan oleh Rocky. Sementara saat ini, baik netizen maupun para relawan Presiden Jokowi bahkan PDI Perjuangan serius mengambil langkah-langkah hukum karena tindakan Rocky Gerung dinilai sangat keterlaluan dan tidak pada tempatnya. Nama Rocky Gerung sempat ramai dibicarakan di Twitter pada Senin 31 Juli lalu buntut ucapannya yang dianggap memaki dan menghina kepala negara. Dalam video yang dilihat Tribunnews.com, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Video lengkap pidato Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Rocky Gerung Official. Rocky Gerung pun menyampaikan pidato tersebut dalam sebuah acara organisasi buruh.